Minggu, selamat mendengarkan firman Tuhan dari Gereja All Saints Anglican Church. Tema kita pada saat ini adalah Datanglah Kerajaan-Mu. Ini merupakan seri dari doa Bapa Kami. Namun sebelum kita melanjutkan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami yang ada dalam pergumulan, dalam keseharian kami, terutama di tengah pandemi ini, mau ya Tuhan datang kepadamu, dituntun oleh firman-Mu, untuk kami mengerti lebih dalam lagi saat kami berdoa memohonkan kepadamu. Saat kami berkata, datanglah kerajaan-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu berbicara bagi kami semua. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami tak berdoa. Amin. Kerajaan-Mu atau kerajaan Allah dalam doa Bapa Kami merupakan penegasan pemerintahan Allah. Terjadi di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Kita melihat pemerintahannya sejak dunia diciptakan, sampai kerajaan-kerajaan yang melawan Tuhan di dunia diruntuhkan. Kemudian kita dibangkitkan secara rohani melalui Yesus Kristus yang telah melepas belenggu penguasa-penguasa di udara, merebut kita dari kegelapan kepada terang, sampai pada pengharapan akan kedatangan kerajaannya secara penuh di masa yang akan datang. Dua hal penting yang ditekankan pada frasa datanglah kerajaan-Mu adalah pertama-tama, sikap kita yang mengundang Allah untuk mengintervensi waktu yang membawa kita dalam ketundukan pada pemerintahannya. Yang kedua, komitmen kita dalam mengerjakan apa yang Dia perintahkan di dalam kerajaannya. Pertama, sikap kita yang mengundang Allah untuk mengintervensi waktu yang membawa kita dalam ketundukan pada pemerintahannya. Kedatangan kerajaan Allah itu mendorong perubahan hidup jika kita mengizinkan kewenangan Tuhan mengintervensi waktu dan keberadaan kita. Doa dalam bahasa Ibrani, palal, secara harfiah berarti berbicara kepada yang berwenang. Kata datanglah adalah ungkapan doa yang mengundang wewenang Allah dalam kerajaan Allah sungguh hadir dalam hidup kita, di sini dan kini. Secara tata bahasa, kedatangan kerajaan Allah di sini ingin menyatakan kedatangan kerajaan Allah yang memerintah pada saat doa ini dipanjatkan. Pada saat kita berdoa, sesungguhnya kita berbicara kepada Tuhan untuk memerintahkan kita sesuatu. Pandemi merupakan keadaan yang menghentikan kita di satu waktu. Di tahun 2020, sekitar bulan Maret sampai hari ini. Mungkin juga menghentikan kita untuk bersekutu dan terus mencari wajahnya. Menghentikan kita untuk melakukan apa yang Dia ingin kita kerjakan. Doa ini memanjatkan datanglah kerajaan-Mu. Berbicara soal intervensi Allah yang saat ini, sebagaimana Allah juga dapat melakukan intervensi dalam sejarah yang tidak mungkin bagi manusia. Datanglah kerajaan-Mu adalah doa kita yang mengundang Allah mengintervensi di tiap-tiap waktu. Sekalipun kita merasakan begitu lama pandemi sedang berlangsung. Kerajaan-Mu datanglah, bukanlah frasa doa yang sekali lagi kita doakan akan langsung secara terus-menerus menyebabkan kerajaan Allah itu datang. Kita perlu membiarkan Allah mengintervensi diri dan segala sesuatu yang kita lakukan untuk pemerintahannya dinyatakan. Karena itu selalu di dalam doa kita, datanglah kerajaan-Mu. Contoh ketika orang tua kita memberi perintah pada anaknya, maka apakah perintah itu akan segera dilaksanakan?
Anak kita mungkin segera melaksanakannya, atau bisa setelah 1 atau 2 jam, bahkan beberapa jam kemudian. Datanglah kerajaanmu, seharusnya tidak begitu. Karena kita berdoa dan meminta hal itu. Kita perlu menyiapkan waktu kita, dimanapun kita berada, secara langsung di bawah pemerintahannya. Kita meminta Tuhan mengintervensi kita saat ini juga. Kesulitannya, kita selalu mendapati waktu untuk kerajaannya datang dimanapun kita berada, adalah karena kita menganggap waktu adalah milik kita. Dan di mana kita berada adalah tempat kita memerintah dan mengatur segalanya. Dengan pandemi ini, akhirnya semua porak-poranda. Akhirnya kita mendapati saat kita berdoa di malam hari, bahwa kita sama sekali tidak membiarkan Dia berwenang atas apa yang sesungguhnya adalah miliknya. Kita punya berbagai alasan, tapi sesungguhnya kita menghindari tanggung jawab atas pemerintahannya itu. Kita punya alasan, saya tidak bisa beribadah, saya tidak bisa membaca Alkitab, justru di tengah pandemi ini. Kita memenuhi jadwal dan rencana dalam 1 hari, bahkan 1 minggu, yang kita pikir itu adalah bagian dari mencari kebutuhan. Bahkan pelayanan kita bagi Tuhan. Lalu bagaimana jika bukan merupakan kebutuhan dan tidak terjadwal? Apa yang terjadi dengan perintah dan pemerintahan Tuhan sewaktu-waktu? Sejauh mana Tuhan punya wewenang terhadap hal-hal yang di luar kebutuhan yang kita cari tiap hari? Mungkin juga kebutuhan orang lain. Bagaimana dengan Tuhan yang berintervensi jadwal kita? Bagaimana skala prioritas kita saat bertemu dengan pemerintahan Tuhan? Perubahan hidup didorong oleh kewenangan Allah karena kerajaannya datang mengintervensi waktu kita. Kedatangan kerajaan Allah itu mendorong perubahan hidup jika kita tunduk di bawah kewenangan Tuhan. Datanglah kerajaanmu adalah tanggapan kita dalam ketundukan kepadanya. Agustinus berkata, jadi orang yang baik, meskipun seorang budak, tetap merdeka. Tetapi orang jahat, meskipun seorang raja, adalah seorang budak. Karena dia melayani bukan hanya 1 orang, tetapi yang lebih buruk, banyak tuan, sebanyak dia memiliki kejahatan. Ini masalah kemanusiaan kita. Kita diciptakan untuk melayani Dia, namun kita lebih memilih melayani segala sesuatu selain Allah. Sehingga seluruh masalah rohani kita terbengkalai dan berdampak pada jiwa kita. Ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan kita. Kedatangan kerajaan Allah tidak membawa perubahan melalui ketidaktundukan kita pada pemerintahannya. Calvin percaya 2 cara di mana kerajaan Allah datang. Pertama, melalui Roh yang meluruskan keinginan-keinginan kita. Kedua, melalui firman Allah yang membentuk pikiran kita. Doa Bapa kami ingin membentuk keinginan dan pikiran kita sebagaimana yang Ia kehendaki, sesuai firman-Nya. Frasa sebelumnya, karena itu berdoalah demikian, menjelaskan seperti apa doa-doa yang salah ataupun doa-doa yang tidak mendatangkan kerajaan di ayat-ayat sebelumnya. Pertama, doa orang munafik. Doa ini adalah doa-doa yang dinaikkan agar orang lain kagum terhadap diri kita. Doa seperti ini ingin menampilkan kita ada di layar. Entah melalui TV maupun sosial media. Kekaguman membawa segala sesuatu pada diri kita sendiri. Tuhan tidak pernah jadi pusatnya. Kita sedang membangun kerajaan kita sendiri, sekalipun melalui doa. Doa yang tidak mendatangkan kerajaan Allah
sesungguhnya sedang mendatangkan semua hal pada diri pendoa itu sendiri, atau hal yang didoakan. Sehingga doa ini bukan saja membawa kekaguman atas diri sendiri, namun juga kepentingan ataupun pujian diri kita, tapi bukan lagi pada Tuhan. Kedua, isi doa yang bertele-tele. Doa ini menekankan intensitas, berulang-ulang, mungkin seperti orang yang membaca mantra. Itu sebabnya disebutkan seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Intinya, doa ini membawa kepentingan dan kerinduan jawaban sesuai dengan permohonan kita pada Tuhan. Doa seperti ini menempatkan diri kita menjadi orang yang lebih tahu tentang apa yang kita butuhkan daripada Allah. Doa seperti ini tidak fokus pada perubahan hidup kita, tapi pemenuhan kebutuhan hidup kita. Tentu, doa yang mendatangkan kerajaan Allah menolak kepentingan, pujian, dan kekaguman pada diri kita sendiri. Pemerintahan Allah tidak hadir tatkala ketundukan tidak ada dalam diri kita, sekalipun kita mengundang Dia dan berdoa berkali-kali. Mari kita mengundang Allah untuk mengintervensi waktu yang membawa kita dalam ketundukan pada pemerintahannya. Frasa datanglah kerajaanmu menekankan pertama, sikap kita yang mengundang Allah untuk mengintervensi waktu dalam ketundukan kita pada pemerintahan. Kedua, komitmen kita dalam mengerjakan apa yang Dia perintahkan melalui permohonan kita kepada Allah. Kata doa dalam huruf Ibrani berupa dua hal, mulut dan gambar tongkat. Mulut dalam hal ini mewakili seorang yang berbicara, dan tongkat berarti otoritas. Dalam budaya modern kita, doa terutama berarti berkomunikasi antara manusia dan Tuhan. Akar kata doa memiliki arti jatuh. Palal secara harafiah berarti jatuh ke tanah di hadapan seseorang yang berwenang untuk membela suatu alasan. Saya ulangi, jatuh ke tanah di hadapan seseorang yang berwenang untuk membela satu alasan. Alasan Abraham memohon kepada Tuhan untuk Sodom dan Gomora bukanlah dirinya sendiri, tapi demi keselamatan orang-orang yang di sana, termasuk keponakannya, Lot. Kalau kita terlibat dalam kerajaan Allah, maka pasti permohonan kita pun akan menyesuaikan permohonan-permohonan sebagaimana dituliskan oleh firman Allah. Kerajaan Allah merupakan doa syafaat, doa untuk kepentingan orang lain lebih dahulu, dan doa datanglah kerajaanmu atau kerajaan Allah, bukanlah kerajaan kita. Pemerintahan di bawah pemerintahan Allah. Bahkan tanpa diduga, dan cukup mengherankan sebenarnya, politik pun telah merayap ke dalam kehidupan doa Kristen saat ini. Dalam tiap pemilu, atau persiapan pemilu, hari pemilu, di Indonesia selama beberapa periode terakhir, orang yang berbicara tentang Tuhan, surga, kekudusan, tiba-tiba menemukan dirinya di tengah-tengah perdebatan politik tentang sebuah pemerintahan dan ikut mendukung pemerintahan tertentu. Sepertinya ada perpindahan kekuasaan ke suatu tempat yang baru dengan mempertanyakan pemerintahan yang lama. Lalu kita berdoa, Tuhan berkatilah bangsa kami, atau Tuhan lindungilah keluargaku saat politik memanas. Tapi bukan berdoa untuk kerajaannya datanglah. Kalau begitu, digerakkan oleh kuasa yang bukan dari kerajaan Allah. Kita digerakkan oleh kepentingan, kekhawatiran, dan ketakutan. Sehingga kita tidak mengambil bagian di dalam mendatangkan kerajaan Allah itu. Kalau begitu, datanglah kerajaanmu, bisa bergerak ke arah tertentu dan bersifat duniawi. Karena kepentingan dan keterikatan kita.
dari doa tentang kerajaan Allah menjadi kerajaan di bumi. Kebutuhan kita, lalu akhirnya kepentingan kita. Itu sebabnya peristiwa baptisan oleh Yohanes Pembaptis menyebutkan tentang memasuki kerajaan Allah melalui pertobatan. Kerajaan Allah meniadakan kepentingan seseorang untuk berkuasa atas dirinya dan atas orang lain untuk dia berbuat semaunya. Doa, datanglah kerajaan, merupakan perumahan kita kepada Allah yang tidak berhubungan dengan orang lain. Kita tidak bisa berdoa misalnya seperti penjual es versus petani, atau penjual es kelapa dengan petani. Penjual es atau tukang kelapa pasti berdoa agar tidak turun hujan. Sehingga banyak yang beli es atau kelapa muda yang dibeli orang-orang sekitarnya. Di sisi lain, seorang petani membutuhkan hujan untuk mengairi sawahnya. Dia berdoa agar hujan turun. Kita harus menyadari doa seringkali karena kepentingan kita yang bertemu dengan kepentingan orang lain. Kita seharusnya berdoa karena kepentingan Tuhan yang membawa perubahan hidup. Entah itu hujan maupun tidak hujan. Frasa datanglah kerajaanmu berkaitan dengan rangkaian doa, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Hal ini tidak mungkin terlaksana jika seseorang tidak memiliki alasan kerajaan Allah dan yakin bahwa dirinya harus melakukan hal yang sama, yaitu mengampuni orang lain sebagaimana apa yang Allah sudah lakukan pada dirinya, yaitu mengampuni dirinya. Karena itu, semuanya dimulai dari diri kita lebih dahulu. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Yesus memulai kerajaan Allah dari seorang anak. Anak kecil. Anda dan saya memasuki kerajaan dengan memiliki iman yang sederhana, seperti seorang anak kecil. Kita memasuki kerajaan dengan meminta Tuhan Yesus menjadi raja dalam diri kita. Karena itu kita harus mengajukan pertanyaan penting, yaitu apakah Anda dan saya berada dalam kerajaan Allah? Jawabannya harus selalu ya atau tidak, bukan ya atau tidak selalu. Karena kalau tidak, maka kita tidak dapat melihat kerajaan Allah. Seperti dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 3. Ketika Yesus bertemu dengan Nikodemus. Jadi kita mulai dari sana. Kita menyambutnya. Kita memasukinya. Dan membiarkan dia memerintah dalam hidup kita. Kita berkata, datanglah kerajaanmu. Yang artinya Tuhan Yesus, kiranya kerajaanmu datang dalam hidupku hari ini. Kiranya nilai-nilai kerajaanmu mendominasi pemikiran dan keputusanku. Bantu aku untuk melakukan kehendak-Mu sepanjang hari ini. Demikianlah permohonan kita, dan jangan berdoa seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Jika Anda berniat untuk tetap seperti keadaan Anda semula, tidak mau berubah. Melalui doa, Allah ingin kita melibatkan diri untuk membawa sebanyak mungkin orang pada kerajaannya. Hal ini termasuk agar kita berdoa untuk orang-orang yang telah melayani kita. Orang-orang yang bekerja di ladang misi dan setiap kita yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injilnya. Dan bukan saja untuk masuk kerajaannya, namun juga untuk terlibat mengerjakan apa yang Dia perintahkan. Frasa datanglah kerajaanmu menekankan hal yang kedua. Sikap kita yang mengundang Allah untuk terlibat dalam mengerjakan apa yang Dia perintahkan. Tadi melalui permohonan kita kepada Allah. Kemudian melalui keterlibatan kita dalam mengerjakan apa yang Dia perintahkan. Ketika alam semesta telah diciptakan, mahakarya
yang lebih besar masih belum selesai, masih dalam proses penciptaan, dan itu adalah sejarah. Dari dimensi waktu kita melihatnya seperti itu, walaupun Tuhan melihatnya sudah selesai. Untuk mencapai rancangan agungnya, Tuhan membutuhkan manusia. Sejarah adalah kisah tentang Tuhan yang memberikan kuasa dalam tanggung jawab kepada manusia yang dipercayakan untuk memelihara ciptaan lainnya. Karena itu Tuhan mempercayakan manusia dengan karunia untuk merespon panggilannya. Tuhan mengundang perwakilannya untuk bertindak sebagai mitra, bahkan untuk berdebat dan bergumul dengan Allah. Ya, Allah yang menciptakan mereka seperti atau sebagaimana Abraham dan Yakub. Sekalipun hampir semua orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin itu beresiko. Seperti Adam, Abraham, Musa, Daud, terbukti sebagian dari respon mereka kepada Tuhan mengecewakan. Tapi Tuhan tetap berkomitmen untuk bekerja dengan mitra manusia, tidak peduli seberapa tidak kompetennya mereka. Yesus tinggal di bumi tidak cukup lama untuk mengumpulkan 12 murid yang semuanya memiliki kelemahan. Yang kepada mereka ia menyerahkan kunci kerajaan Allah. Melalui para murid ia melawan segala rintangan. Gerakan pun dimulai dan kemitraan manusia tidak berhenti sejak itu. Kemitraan yang dibuat oleh Allah. Kita adalah rekan sekerja Allah, kata Rasul Paulus. Kita berkolaborasi dengan tindakan Tuhan di dunia. Apakah itu masih terjadi sampai sekarang? Jika salah satu mitra, itu Allah sendiri, memiliki kekuatan yang begitu tampak jelas, mengapa tidak menggunakannya lebih sering untuk kepentingannya? Setiap muridnya mencari kehendak Tuhan, setiap orang tua merawat anak yang sakit, setiap orang Kristen yang dianiaya, dan mereka yang hidup di bawah rezim yang membawa permusuhan, lalu akan bertanya-tanya. Sebagian besar kekecewaan kita saat ini berasal dari pengharapan bahwa Tuhan akan bertindak segera dengan cara yang sama spektakuler pada hari ini. Kita juga ingin mendengar suara Tuhan dari semak-semak yang terbakar, agar penyakit kita disembuhkan, pandemi berakhir, dan semangat untuk menjalani hari ke hari terus dibangkitkan. Tapi kita perhatikan dalam pelayanan Yesus, ya, dia menunggu sebelum membangkitkan Lazarus, memilih murid sebagai partner untuk bekerja bersamanya, bergerak dengan perlahan, melakukan beberapa mukjizat, lalu menunggu yang lainnya untuk menjadi partnernya. Dalam Injil, aktivitas supranatural begitu besar dan memberi dampak yang luas melalui kekuatan yang memancar dari Yesus. Namun, Yesus juga campur tangan secara selektif. Melakukan mukjizat bukan sebagai obat untuk semua, tetapi sebagai tanda pemerintahan Allah. Dalam pemerintahannya itu, Allah mengundang keterlibatan kita. Ada satu tempat yang paling penting yang kita perlu mulai melibatkan diri dan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dalam mendatangkan kerajaan Allah, yaitu di dalam keluarga kita sendiri. Itu berarti kita berdoa untuk istri ataupun suami dan anak-anak agar mereka juga menjadi orang-orang kerajaan. Ini termasuk berdoa untuk keluarga besar Anda dan saya, dan bahkan untuk pasangan, anak, dan cucu Anda yang kelak menikah. Kemudian kita mengimplementasikan bagaimana kerajaan Allah itu hadir dalam hidup keluarga dengan membawa firman Tuhan tiap hari hadir melalui mesbah keluarga. Menghadirkan kerajaan Allah adalah tanggung jawab setiap orang percaya. Sebagai ayah atau ibu, sebagai seorang anak, untuk pasangan baik yang baru menikah maupun yang sedang membangun hubungan, maupun mereka yang masih sendiri atau yang belum punya pasangan. Matius 19 ayat 12a dituliskan perkataan Yesus bahwa ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri
oleh karena kerajaan sorga. Jadi kesendirian kita tidak luput dari alasan kita melihat itu. Melakukan apapun juga di bawah kerajaan Allah. Hal ini berlaku juga di dalam keluarga dan masing-masing anggota keluarganya. Yesus mengatakan, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Lukas 18, 29-30. Kerajaan Allah merupakan tumpuan kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Kerajaan Allah bukan sekedar tujuan kita mengikut Yesus, tapi terlebih penting adalah tumpuan atau dasar kita mengerjakan, memotivasi segala sesuatu di bawah perintahnya. Kalau Yesus saja datang membawa kerajaannya di dunia ini melalui hidupnya, maka kita pun demikian. Kalau kita diarahkan bukan pada hal yang dicari orang di dunia dan yang mengakibatkan orang-orang mengalami keterikatan, kita diarahkan pada apa yang telah disediakan bagi kita melalui Yesus Kristus. Menemukan dasar, yaitu kerajaan Allah. Berarti kita tahu apa sesungguhnya yang kita cari. Kerajaan Allah lebih bernilai dalam hidup kita dari apapun juga, dan membawa diri dan keluarga kita ke arah yang sama. Roma 14 ayat 17 menyebutkan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kita mengarahkan diri ke arah yang sama, maka pertentangan, konflik untuk kepentingan diri, anggota keluarga, bahkan gereja, masyarakat lainnya, terutama dalam komunitas Kristen, tidak semakin membebani dan mengikat kita sehingga kita melawan perintahnya. Itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa karena kerajaan Allah maka kita meninggalkan semua yang mengikat hubungan kita terlebih dahulu. Karena kita tidak mungkin dapat melakukan dan memberikan nilai-nilai kerajaan sebagai partner Allah jika alasan kita bukan berasal dari kerajaan Allah itu sendiri. Kata meninggalkan di sana secara tata bahasa Yunani bukanlah terus-menerus meninggalkan, tapi satu waktu tertentu. Suatu waktu di mana kerajaan Allah bukan lagi menjadi alasan kita ataupun keluarga kita mengerjakan sesuatu di bawah pemerintahannya. Kata meninggalkan di sini adalah perpindahan, sebuah kedatangan dari satu tempat ke tempat lainnya, mencapai atau menjangkau. Hal ini sesuai dengan kedatangan kerajaan Allah yang membawa kita pada kerajaan Dia, bukan kerajaan diri kita sendiri ataupun keluarga kita. Kerajaan Allah menjadi kerajaan keluarga ditunjukkan saat posisi Adam yang seharusnya melarang Hawa untuk mengambil buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Namun ia tidak melakukannya. Hubungan fisik, biologis, dan pernikahan bisa membuat kita tidak lagi membawa pasangan kita pada kerajaan Allah. Dasarnya berubah dari keterikatan pada pemerintahan Allah menjadi pemerintahan manusia yang ingin berkuasa. Dan itu yang terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh. Hal yang sama ketika kita pelajari dengan nama Kain dan Habel yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Nama Kain menjelaskan dia lebih diandalkan dari Habel. Perilaku dan praktek pilih kasih Ishak dan Rebeka masing-masing menurut kepentingan dan kedekatannya pun membuat Esau dan Yakub bersaing untuk hak waris, hak kesulungan, berkat, bukan lagi berkat Tuhan, kerajaan Allah, tapi berkat dari Ishak. Hubungan primordialisme keluarga dan suami istri dapat menjadi alasan pribadi dan meniadakan alasan kerajaan Allah. Seharusnya Adam menjangkau Hawa lebih dulu untuk tidak mengambil buah itu, dan mereka tidak membedakan kedua anak mereka yang lahir di kemudian hari. Hal serupa dengan Ishak dan Rebeka. Seharusnya kita bisa lebih membedakan secara jelas melalui firman Tuhan tentang hal-hal atau hidup yang mendatangkan kerajaan Allah. Hal apa dan siapa yang tidak membawa kita pada Tuhan, sehingga tiap-tiap anggota keluarga kita menganggap jalannya sendiri di suatu waktu, keadaan dan peristiwa tertentu. Semua ambil jalan masing-masing.
Di sini kita berbicara tentang berpartner bersama Allah. Yang di dalamnya keluarga kita diarahkan pada alasan yang sama, yaitu kerajaan Allah. Alasan kerajaan Allah harusnya jadi pusat untuk kita bisa memperjelas mana yang Tuhan kehendaki dan melepaskan kepentingan orang tua terhadap anak, juga sebaliknya, istri terhadap suami, demikian juga sebaliknya. Hal yang sama dengan hubungan anak menantu dan anggota keluarga lainnya. Kalau kita tidak lekat pada alasan yang tepat, yaitu kerajaan Allah, maka pada akhirnya kerajaan Allah tidak akan menjadi berarti apa-apa buat kita dan keluarga kita. Kita pikir keluarga kita sudah Kristen, tapi mayoritas keputusan yang diambil dan cara kita menyelesaikan masalah tidak ada hubungannya dengan kerajaan Allah. Kepentingan diri kita dan keluarga kita lebih berarti dari kerajaannya. Lalu, satu keluarga mau dibawa kemana? Saya menyimpulkan khotbah ini. Kerajaanmu datanglah. Bukanlah sebuah doa pasif. Ini bukan sebuah placebo atau pil untuk kita melindungi diri dan membuat kita seolah-olah sembuh tanpa rasa pahit dan sakit. Ini bukan untuk seseorang yang ingin berdiri dan hanya menonton aksi dari tribun. Tidak. Ini adalah doa untuk seorang yang ingin ikut dalam pemerintahannya. Itulah mengapa kata kerja datanglah adalah kata perintah. Suatu keharusan. Datanglah kerajaan Allah. Apakah Anda benar-benar ingin kerajaan Tuhan datang? Jika Anda melakukannya, saya ingin Anda untuk merenungkan kata-kata dari doa Tiongkok kuno ini. Ya Tuhan, ubahlah dunia. Mulailah saya berdoa kepadamu dengan diri saya. Oh Lord, change the world. Begin, I pray thee with me. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk kami melihat apapun yang merupakan kemustahilan untuk kami melihat perubahan, apalagi di tengah pandemi ini. Untuk kami memulainya dari diri kami dan keluarga kami. Ubahlah kami Tuhan. Jangan biarkan kami melewati pandemi ini tanpa semakin menyerupai Engkau. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Karena hari ini dan selanjutnya kami berdoa, kami mengundang kerajaan-Mu datang dan kami mau berpartner dengan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.